Gak terasa udah tanggal 7 aja, dan besok adalah sidang jawaban dari jaksa atas eksepsinya si Nikita Mirzani. Tapi jangan salah ya, dakwaan tetap berdiri kokoh dengan pasal 369 pemerasan dan terkait pengancaman maksimal 9 tahun penjara, dan pasal TPPU terkait pencucian uang dari hasil kejahatan, di mana jeratannya itu 20 tahun plus denda 10 miliar. Ingat ya, ini bukan kasus receh, dan siapa yang harus merasa jangan sok-sok aman, yaitu Dr. Oki. Karena dalam kronologi tersebut, komunikasi mereka itu Dr. Oki lah yang menyarankan Dr. Reza untuk memberikan uang kepada Nikita Mirzani yang tanda kutip diduga pemerasan. Nah, dengan kehadiran dia di beberapa kali persidangan juga menunjukkan bahwasannya dia adalah di pihaknya Nikita Mirzani. Jadi berarti apa nih? Itu kayak skema sindikat ya. Dan memang tidak bisa dipungkiri kalau dia pun jadi saksi, dia adalah saksi yang bisa mengetahui dari pihak Reza Gladys maupun pihak Nikita Mirzani. Bisa-bisa dia ini adalah the next tersangka yang lagi duduk manis menonton persidangan. Sebenarnya perkara eksepsi ini gue curiganya itu bukan Nikita Mirzani, karena kalau Nikita Mirzani itu kan jelas dia bilang dia pengen bongkar-bongkaran di persidangan. Harusnya dia nggak ngajuin eksepsi dong. Berarti feeling gue adalah yang menyarankan eksepsi ini justru orang-orang yang akan terseret-seret, terutama Dr. Oki dan Samira. Nah, terus buat netizen yang Nikita Mirzani yang sering bilang Reza Gladys tuh nggak datang, ya dia belum mendapat gilirannya. Buat apa dia datang nonton di belakang? Buat apa nontonin Nikita Mirzani? Mending dia datang nanti pada saatnya, pada waktunya. Dan gue yakin eksepsi akan ditolak, walaupun besok itu bukan putusan ya. Gue udah gak sabar nih nunggu persidangannya mereka bongkar-bongkaran. Menurut kalian eksepsinya bakal ditolak apa diterima? Coba. Ini bener-bener nih, nanti pas putusan ditolak apa diterima. Kalau ternyata ditolak, dan kalian yang mendukung ditolak, gue akan acak, gue kasih 10 parfum, oke? Kali ini gue ingin berbicara kepada 3. 1. Netizen Nikita Mirzani. 2. Pengacara Nikita Mirzani. Dan 3. Kepada Bapak Hakim. Nggak lupa juga untuk Nikita Mirzani pastinya ya. Jadi gini, kalian bilang kan kalian ingin bongkar-bongkaran. Udah keren kali tuh ngomong kemarin, gue akan bongkar di persidangan. Reza Gladys, lu harus siapkan OTD lu yang paling keren, karena OTD gue tidak terkalahkan kerennya, ya kan? Dia nantang untuk bongkar-bongkaran, tapi melempemnya adalah malah dia mengajukan eksepsi. Di mana eksepsi itu untuk mundur atau menggugurkan pokok perkara. Sehingga kalau eksepsi itu diterima, tidak adalah bongkar-bongkaran di persidangan. Lantas bagaimana hakim ini ingin menguji kebenaran dan keadilan kalau nggak ada yang dibongkar? Jadi untuk Bapak Hakim harus menolak eksepsi dari Nikita Mirzani agar pokok perkara ini terjadi. Dan Dr. Reza Gladys itu bisa menggunakan OTD-nya lebih keren daripada Nikita Mirzani untuk melawan dan membongkar segalanya di persidangan. Lalu untuk pengacaranya, gue mau nanya nih Bang Fahmi, emang di persidangan itu bahasa hukum boleh halu ya? Jaksa halu, substansinya nggak ada. Dan di eksepsi tadi pun nggak ada bantahan dakwaannya. Jadi ya gitu, bilangnya dakwaannya salah alamat dan lain sebagainya. Gue curiga yang tadinya Nikita Mirzani koar-koar ingin membongkar segalanya di pengadilan, malah dia sekarang takut terbongkar. Karena kalau dibongkar semua, kebawa-bawa lah penonton-penonton yang ada di belakangnya itu. Kalian tahu maksud gue siapa kan? Ketik di kolom komentar. Nanti gue akan giveaway ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OTD lu harus keren, karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OTD gue. Walah Bang Fahmi, seolah-olah kayak ngasih surprise ya kan dengan pamungkasnya yang tentang PT-PT itu. Padahal kelihatan semakin dong-dong. Lagunya paham hukum banget dengan bilang harusnya yang dilaporin itu adalah PT Gladfitsya. Padahal logikanya aja ya, bukti yang ada itu telah terjalin komunikasi di chatting itu antara Mail dan Dr. Reza Gladys atas perintah Nikita Mirzani, begitu. Itu chatting-chattingannya bukan sama PT Bang, tapi sama individunya. Dan terjadilah negosiasi karena dia bilang akan mencemarkan, kalau enggak mulutnya bahaya. Jadi yang menimbulkan permintaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itulah isi dari pasal 369 Bang. Dari mana Abang bilang itu nggak ada pemerasannya? Juntonya lebih bahaya lagi. Ketika pengancaman atau percobaan pengancaman dan pemerasan itu terjadi dan berhasil, itu justru memberatkan pemerasannya. Ya, karena 4 miliar itu sudah ada uangnya diterima. Gimana sih? Buat malu deh. Dan jangan terus-menerus menyalahkan jaksa Bang, karena dalam KUHP, jaksa itu berwenang untuk menentukan pasal apa yang akan didakwakan. Walaupun dari kepolisian itu pasalnya berbeda. Polisi ini nyari pasal,
jaksa itu menyusun, itulah wewenangnya. Jadi jangan asal nuduh laporan itu error hanya karena abang nggak ngerti hukum. Justru abang yang kelihatan error karena abang nggak ngerti proses tapi ngomong debat pasal gitu loh. Nah, ini video kesamaan dari Bang Fahmi dan Nikita Mirzani yang ucapannya tidak patut atau ucapannya itu sulit untuk dipercaya. Dengar ya.